Shalom, saya Pendeta Fritz Patterson Manihuruk, Gembala Sidang GBI Kasih Allah Jalan Marta Negara 11, akan menemani sobat-sobat yang mendengarkan siaran ini. Tema kita sungguh luar biasa saat ini. Sukacita tidak dipengaruhi oleh beban hidup yang kita alami. Satu kisah yang saya sampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 25, kita melihat bagaimana Paulus dan Silas, mereka tidak terpengaruh oleh situasi kondisi yang mereka hadapi, walaupun mereka ada dalam penjara, bahkan mereka dibelenggu. Alkitab katakan kaki mereka dibelenggu, tetapi tidak membuat sukacita mereka undur dari sukacita. Artinya tidak mempengaruhi bahwa mereka tetap bersukacita. Mengapa itu terjadi? Ini yang harus sobat-sobat pendengar bisa belajar dari mereka. Yang pertama, karena mereka hidup di dalam roh. Orang yang hidup di dalam roh tidak terbatas oleh 4 dinding tembok ini. Sama seperti bagaimana Adam dan Hawa pada waktu Tuhan menciptakan mereka. Mereka diciptakan segambar dengan Allah, dikatakan Alkitab. Artinya Tuhan mau Adam dan Hawa berfungsi secara roh terlebih dahulu daripada daging. Itu sebabnya pada waktu mereka diberikan untuk mengusahakan Taman Eden yang seluas 2 negara tersebut, Irak dan Iran, tetapi mereka mampu bisa mengelola. Mengapa? Sedangkan pada waktu itu belum ada alat-alat canggih seperti CCTV, helikopter dan sebagainya. Tetapi mereka mampu mengusahakan karena mereka berfungsi sebagaimana Allah berfungsi. Itulah yang saya katakan hidup di dalam roh. Orang yang hidup di dalam roh, walaupun tubuhnya dibelenggu, tetapi rohnya tetap bersukacita. Itu sebabnya saya mau katakan beban, pergumulan, apapun yang saudara hadapi, mungkin tekanan ekonomi, mungkin juga persoalan rumah tangga, mungkin juga persoalan anak-anak, bahkan segala macam persoalan, terlebih juga dalam pelayanan. Saya percaya jika engkau hidup di dalam roh, yang dia Allah adalah roh, maka engkau mampu untuk keluar dari kondisi, situasi, sehingga engkau tidak ada alasan tidak bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, yang saya melihat bahwa Paulus dan Silas, mereka memiliki roh pujian, penyembahan dan doa. Dan saya percaya inilah sebenarnya nature orang percaya. Sama seperti bebek tidak akan bisa berenang tanpa air, demikian juga orang percaya tidak akan bisa hidup tanpa realita hadirat Tuhan. Itu sebabnya saya percaya jika saudara memiliki roh pujian, penyembahan dan doa, pada waktu engkau menaikkan doa, pujian dan penyembahan di hadirat Tuhan, itulah yang boleh menarik turun sorga, sehingga kita boleh menikmati sorga di bumi. Terlalu banyak orang berkata sorga nanti, pada waktu kita mati ke sorga. Ya, saya tidak membantah. Jikalau kita sudah menerima Yesus, Alkitab katakan kita sudah memiliki kapling di sorga. Yohanes 14 ayat 1-3, di rumah Bapakku banyak tempat. Saya percaya kita sudah punya tempat di sana. Tetapi jikalau kita hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, kita bisa tarik turun realita hadirat Tuhan. Itu sebabnya realita hadirat Tuhan harus kita miliki, kita nikmati hari lepas hari. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa hidup. Sobat-sobat yang mendengarkan siaran ini, saya percaya itulah yang dialami Paulus dan Silas. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, senantiasa kesadaran akan Tuhan harus ada dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, bahkan di pemerintahan, di marketplace, di rumah tangga kita, kesadaran akan Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kita membangun hubungan yang akurat dengan Tuhan, kita boleh menikmati Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Itu dikatakan Yohanes 6 ayat 63. Jadi artinya
pada waktu kita membangun hubungan yang akurat dengan Tuhan, artinya roh kita dengan roh Tuhan berasosiasi, sehingga ada kekuatan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pergumulan, tantangan, persoalan yang kita hadapi tidak ada alasan membuat kita tidak bersuka cita. Dan sukacita dari Tuhan adalah permanen. Sukacita dari dunia ini adalah sementara. Itu sebabnya saya percaya 3 hal ini, jikalau saudara memilikinya, yang pertama tadi hidup dalam roh, yang kedua teruslah miliki roh pujian dan penyembahan dan doa, karena itu nature kita. Yang ketiga, terus bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan, kesadaran akan Tuhan terus ada dalam hidup kita, sehingga dimanapun saudara pasti mengalami kemenangan. Demikianlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.